Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan nikmat yang besar kepada kita, yaitu menghidupkan kembali setelah kematian kita yang sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Al-Lafali untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu kita berada di taman Masjid Al-Lafali sekaligus taman surga ini. Ya, bagi yang belum tahu Masjid Al-Lafali, maka ini kelihatan melalui video betapa indahnya ya suasana di halaman Masjid Al-Lafali, yaitu taman-taman yang rindang. Dan juga kita bisa menyaksikan betapa kesejukan di pagi hari ini. Di samping kesejukan suasana alam yang dingin, juga kesejukan suasana batin ya, karena kita belajar bersama-sama di taman-taman surga. Loh, kok bisa? Iya, ketika Nabi memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya, jika kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah buahnya. Lalu sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Yaitu majlis zikrullah ya, di mana kesempatan pagi hari ini kita belajar sama-sama untuk berada pada majlis zikrullah, yaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui kajian daripada pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap umat, beliau rela ya di malam hari seperti bayi yang merengek-rengek meminta pertolongan ibu, dan di siang hari seperti singa di padang pasir ya, yang ingin mencari mangsa ya. Maksudnya perjuangan Nabi siang dan malam. Untuk apa? Untuk memikirkan keselamatan umatnya. Sampai bayi terakhir sebelum datangnya hari kiamat itu sudah dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, dalam usaha dakwahnya,
sedemikian rupa sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan menjadi orang yang terbaik, ya. Orang yang terbaik di seluruh alam itu adalah Rasulullah SAW. Orang yang terburuk ya di dunia adalah Dajjal. Ya. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, maka untuk mendapatkan sifat orang terbaik, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, yaitu memulai dari hati kita yang paling dalam, ya. Mengapa? Karena manusia itu dalam segala aspek kehidupannya itu dipengaruhi oleh pikiran dan hati, ya. Terutama hati, tempat bersemayamnya daripada iman dan takwa. Kata Rasulullah sambil mengarahkan ke dadanya, at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, takwa ada di sini, dalam hati. Yaitu suatu kondisi, suatu situasi di mana orang itu mengimani Allah secara sempurna, yaitu membersihkan hati dari segala pengaruh materialisme, dari segala pengaruh keduniaan, segala pengaruh makhluk, ya. Bersih hatinya dari segala keagungan dan kebesaran makhluk. Itu pertama. Itulah yang disebut iman, ya, yaitu hanya ada keagungan dan kebesaran Allah di dalam hatinya. Yang kedua, sifat orang muttaqin itu adalah dia selalu menyandarkan dirinya kepada apa yang disebut dengan syariat, yaitu dia berbuat atau tidak berbuat karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah, ya. Maka setelah hatinya bersih, kemudian dia mengikuti daripada perintah-perintah Allah, dipeliharalah perintah-perintah Allah dalam kehidupan, ya. Jangan sampai dia terperosok jatuh, ya. Nah, rasa yang ada dalam hati untuk menjaga diri supaya perintah-perintah Allah diamalkan dan larangan-larangan Allah dijauhkan, inilah sesungguhnya sifat takwa, ya. Takwa itu sebenarnya berasal dari kata wikoya yang artinya memelihara. Memelihara diri untuk menyempurnakan perintah Allah dalam kehidupan. Maka satu hari Umar bin Khattab dia tanya, ya, kepada Abdullah bin Ka'ab, apakah takwa itu? Maka dijawab, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang petang, licin, penuh dengan duri? Maka Umar menjawab, ya pernah. Bagaimana sikap kamu ketika berjalan di jalan yang seperti itu? Ya. Maka Umar mengatakan, saya akan hati-hati, ya, supaya saya tidak kepleset, bahasa kitanya, ya, jatuh gitu, ya. Maka kemudian disampaikan kepada Umar, itulah sesungguhnya takwa, sifat kehati-hatian, ya, memelihara perintah Allah supaya jangan sampai ada yang dilanggar, ya kan, supaya dipelihara. Karena sesungguhnya dosa itu hanya ada dua, yaitu perintah Allah
yang ditinggalkan atau larangan Allah yang dilaksanakan. Jadi orang terperosok di dalam jurang kenistaan bila melakukan salah satu atau dua-duanya. Ada perintah Allah yang dicuekan atau ada larangan Allah yang dilanggar. Inilah sesungguhnya pintu masuk untuk kehancuran seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka orang beriman yang menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, dia naik derajatnya menjadi orang yang takwa. Dan orang kalau sudah mencapai derajat takwa, maka segalanya ada dalam jaminan Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu terkadang mudah kita laksanakan, mudah kita jaga. Tapi juga terkadang sangat sulit, ya, tergantung kondisi iman yang ada dalam diri kita. Kalau iman yang ada dalam diri kita sedang naik, ya, maka perintah-perintah Allah mudah diamalkan. Tapi kalau iman sedang turun, maka perintah-perintah Allah menjadi sulit dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu, di sini iman perlu ditespen, ya, perlu dicek, selalu dicek dalam hati kita. Bagaimana cara mengeceknya? Ya. Cara mengecek adalah coba kita mendengarkan suara adzan, apakah masih tergerak apa tidak? Ya. Kita membaca Quran masih tergerak apa tidak? Ya. Karena apa? Karena ketika Allah panggil kita dengan suara adzan, maka hakikatnya sedang disambungkan listrik dari sumbernya, ya, ditaspen. Kalau imannya mati, sudah nggak ada getaran, ya. Begitu juga kalau kita baca ayat Quran, itu sudah tidak ada getaran, ya, maka tanda iman kita mati. Yang kedua, kita bisa mengecek melalui lidah, ya. Ada lidah hati, ada lidah fisik tubuh, ya. Lidah fisik itu berada dalam mulut kita. Kalau kondisi fisik kita sehat, maka kita makan dengan makanan yang cukup sederhana. Katakanlah hanya menggunakan sambal terong, itu ya. Kita makan Indonesia, tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, kita saksikan dulu nih. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, kita perlu bersatu, ya, untuk mengamalkan Islam itu perlu bersatu, ya, karena masing-masing kita punya potensi yang berbeda. Kalau bersatu, maka nanti akan punya kekuatan, ya. Salah satu contoh persatuan dalam ibadah adalah sholat jamaah. Ini bentuk persatuan dalam ibadah. Nah, sholat jamaah itu perintahnya luar biasa. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sholat jamaah agar dijaga. Hafidhu alas sholawati, jagalah
seluruh sholat. Sholawat itu bentuk jamak daripada sholat. Sholat artinya sholat maktubah, sholat wajib yang jumlahnya ada 5, itu wajib hukumnya dijaga. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto, dan juga sholat pertengahan. Sholat pertengahan dalam tafsir Al-Quran disebut sholat asar, karena dia pertengahan di antara subuh dan duhur, dan di antara maghrib dan isya, ya, sholat wusto. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga 2 sholat di waktu dingin, man sholla al-bardaini dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. 2 sholat di waktu dingin adalah asar dan subuh. Jadi prinsip dari perintah ini pertama menjaga sholat 5 waktu, ya, apalagi 2 sholat di waktu dingin, ya, subuh dan asar. Apabila di suatu masjid sholat subuhnya itu banyak jamaahnya, ya, maka ini para ulama mengatakan akan terbentuk kemakmuran, ya. Bahkan ada gerakan sholat subuh berjamaah, ya. Demikian juga sholat asar, ya. Karena di waktu asar kebanyakan orang sibuk, ya, mempersiapkan pulang dari kerja, masjid kosong. Tapi kalau orang itu memperhatikan sholat asar dan subuhnya, ya, berjamaah dengan baik, wah, ini dapat diprediksikan di waktu-waktu yang lain maka akan makmur, ya. Bapak-bapak hadirin rahimani rahimakumullah, bagaimana sholat itu harus dijaga, ya. Pertama, karena Allah meletakkan rahmatnya pada sholat itu sangat besar, ya. Pertama, orang yang dapat menjaga sholatnya itu 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ihram, ya, daripada imam, Allah menjamin 2 jaminan. Pertama, dibebaskan dari api neraka, yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Ya, itu, ya, pertama itu. Jadi barang siapa yang menjaga sholatnya, ya, 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram berturut-turut, ya. Kalau dulu saya punya anak kena penyakit flek, itu kata dokter, Pak, ini minum obat selama sekian bulan, kalau nggak salah 6 bulan itu kata dokter, jangan sampai ada yang telat, ya. Nanti kalau ada 1 hari yang telat harus diulangi dari pertama. Ya, ini bisa nggak kita menjaga sholat, ya, berjamaah 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ihram imam, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, ya, kutiba lahu baro'atani, baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Jaminannya pertama akan diselamatkan dari api neraka, yang kedua akan dihilangkan sifat nifak yang ada dalam dirinya, ya. Kita semua punya sifat nifak, ya. Kalau pengen sifat nifak yang ada dalam diri kita dihilangkan oleh Allah, maka caranya kita jaga sholat jamaah 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ihram. Artinya kalau di sini Gus Abror takbir Allahu Akbar, kita sudah di belakangnya, ya. Jadi kalau Gus Abror sudah berangkat, awas jangan sampai kita ketinggalan. Nah, itu
maka akan diperbaiki hati kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kita dari situ. Kemudian untuk mendapatkan sifat itu kita butuh kekuatan dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Ya, ada makanya kan hidayah ada hidayatut taufik, ya, wal inayah, kan gitu. Ada pertolongan dari Allah. Karena apa? Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, diberi kemudahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa yang oleh Allah diberikan petunjuk, maka dia akan dijembarkan dadanya menerima Islam. Ya, itu ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan petunjuk maka disuruh untuk mengamalkan Islam seperti disuruh untuk terbang ke langit. Ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Makanya orang yang belum mendapat pertolongan Allah itu, walaupun dia ditarik-tarik sholat, ya, dirayu-rayu sholat, ya, belum ada pertolongan Allah, sulit, ya kan? Walaupun rumahnya dekat, ya, tapi itu harus kita usahakan, karena siapa tahu nanti Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita semuanya, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu, maka pertolongan Allah harus kita minta, ya. Harus kita minta supaya Allah menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, dan itu hukumnya wajib dibaca doa itu minimal 17 kali setiap hari, setiap malam. Kalau kita doa meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk itu kurang dari 17, maka kita kena dosa, ya. Jadi kalau kita doanya kurang dari 17, maka kita terkena dosa, ya. Maka itu wajib hukumnya, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal, ya. Mengapa? Karena itulah syarat kita untuk melakukan sesuatu bila ditolong oleh Allah. Maka minta petunjuk dan pertolongan Allah menjadi hukumnya wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita coba menempatkan sholat dalam kehidupan kita seperti mana Rasulullah menempatkan sholat, supaya hati kita terkoneksi dengan pikiran kita. Rasulullah menempatkan sholat itu seperti kepala pada badan, ya. Kata Rasulullah, as-sholatu fil Islam karroksi fil jasad, ya. Kedudukan sholat di dalam Islam itu adalah seperti kedudukan kepala pada badan, ya. Nah, ketika kita mengkoneksikan hati dan pikiran kita, sehingga kita tahu filosofinya, ya, maka kita tidak akan berani menyepelekan sholat, ya. Karena apa? Kalau ada yang tertinggal, ya, dari sholat kita, maka keislaman kita akan dipertanyakan. Seperti tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala, ya. Orang Islam yang tidak memiliki sholat adalah laksana orang yang tidak memiliki kepala. Bagaimana mungkin orang hidup tanpa kepala? Seandainya ada, ya, orang hidup tanpa kepala atau orang tanpa kepala hidup gentayangan, kita sendiri lari ketakutannya. Seperti itulah hakikatnya kedudukan
sholat dalam Islam, ya, bak atau seperti kedudukan kepala pada badan, ya, sehingga akan menempatkan sholat di paling tinggi, ya, karena kepala itu dalam urutan organ tubuh manusia diletakkan di paling atas, ya. Maka seperti itulah orang Islam yang baik dan benar, dia akan menempatkan sholat di paling atas di segalanya. Walaupun situasi yang seperti apapun, ya, kita akan selalu mengindahkan sholat, ya. Kalau kita orang kuliahan, ya, di saat adzan berani nggak mengatakan, Pak dosen, sudah adzan, ini panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya izin untuk memenuhi panggilan Allah dulu, nanti saya teruskan kuliahnya setelah saya panggilan Allah. Berani nggak gitu? Ya, itu luar biasa, ya. Harusnya begitu. Kalau kita juga pelajar, ya, bisa nggak, berani nggak kita mengatakan kepada gurunya begitu? Saya izin untuk memenuhi panggilan Allah dulu, ya. Nah, ini contoh menempatkan sholat seperti kepala, yaitu di atas segalanya. Urusan-urusan yang lain bisa ditunda, tapi urusan sholat, urusan panggilan Allah diutamakan. Ini adalah menjaga. Bahkan kata menjaga, kalau menurut filosofi sepak bola, itu yang namanya penjaga gawang, itu dia harus berada di depan gawang, ya. Jangan sampai penjaga gawang malah di belakang gawang, ya. Nanti bola masuk baru ditangkap, ya gol duluan, ya kan. Maka begitu juga orang yang menjadi penjaga sholat adalah orang bisa datang sebelum waktunya, ya. Sebelum waktu sholat datang, dia sudah datang duluan. Dia menjadi penjaga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hafidhu ala sholat, orang yang menjaga sholat. Karena apa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang suatu masa, ya, di mana suatu generasi atau satu generasi, bahkan generasi itu, ya, itu kalau digambarkan tidak hanya satu kelompok masyarakat, satu generasi itu berarti satu zaman, ada satu zaman, ya, di mana orang itu akan disebut sebagai generasi yang lemah, ya. Apa definisi generasi yang lemah? Ya. Kata Allah ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang suatu generasi, yaitu generasi pengganti. Adha'us shalah wattaba'us syahawah, di mana pada generasi itu, pada kurun itu, orang akan lemah sholatnya. Adha'us shalah wattaba'us syahawah, mereka lebih suka mengikuti syahwatnya, keinginannya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, sekarang kita jumpai zaman digital, ya, zaman HP, ya. Zaman HP, semua orang merasakan ini. Guru, dosen, para pendidik, orang yang paling terkena dampaknya. Para pendakwah paling terkena dampaknya. Orang tua paling terkena dampaknya. Karena sebelum ada HP, itu membangunkan anak gampang, ya. Tapi sekarang itu luar biasa. Membangunkan anak sangat sulit, ya. Karena apa? Anak kita nggak pernah tidur, ya, nggak pernah tidur. Dek, tidur jam berapa tadi malam? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ketiduran main HP. Ya, jadi nggak pernah tidur, tapi ketiduran. Bagaimana orang ketiduran dia mau tidur, ya? Nggak mungkin mengamalkan adab tidur, ya kan? Karena ketiduran, ya. Nah, oleh karena itu, ketika orang itu ketiduran, udah dikencingi setan dari segala penjuru, ya kan? Telinganya dikencingi, ada adzan nggak dengar, matanya dikencingi,
melek sulit gitu kan. Nah, ini luar biasa. Ado ussolah, lemah sholatnya. Walaupun sudah dipanggil berkali-kali ngantuk, ya kan. Nah, ini ngantuk sekarang menjadi penyakit yang sangat dahsyat, luar biasa. Ya. Orang kalau sudah terkena penyakit ngantuk, ya, ini ngantuk tuh penyakit ya, kecuali ngantuk yang wajar. Sekarang kadang-kadang kita jumpai ada seorang siswa yang ngantuknya tidak wajar, ya. Ngantukan tidak wajar ya, luar biasa. Di sekolah ngantuk, ya, nanti ngaji ngantuk, ya. Bahkan saya pernah lihat ada seorang sholat ngantuk, ya. Sholat ngantuk itu bahaya sekali ya. Nah, kalau makan semangat tapi kalau sholat ngantuk itu kan luar biasa. Bacaannya salah. Masa orang sholat ngantuk? Alhamdulillahirabbil sholat ngantuk. Hadirin rahimani rahimakumullah. Itu begitu dahsyatnya HP itu menjadi yaitu musuh yang luar biasa. Dan orang-orang orientalis itu sudah berhasil ya membunuh Islam, orang Islam. Tidak pakai senjata bedil ya. Tapi dengan HP banyak sekali anak-anak kita yang runtuh berjatuhan. Bahkan orang terkena sindrom HP, saya pernah punya santri kena sindrom HP itu ya. Itu tangannya dederan gitu kalau dia melihat masih tangannya kayak gini terus. Akhirnya ya bawa di satu tempat 2 bulan itu ya di ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi ancaman yang luar biasa. Karena apa? Karena orang itu tidak merasa dibedil ya, tidak merasa diancam, mereka enjoy, tapi dia lupa segalanya. Nah, yang terakhir, terkadang orang tidak menakar kerugian kalau dia tidak sholat jamaah. Padahal ya, orang itu dijanjikan oleh Rasul dan janjinya pasti benar ya. Pertama, as-sholatul jamaah khairum min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Nah, pengertian 27 derajat itu orang mengartikan macam-macam. Tapi ada satu pengertian yang saya sangat tertarik ya. Karena menggunakan ilmu saya matematik ya. Derajat itu ternyata tidak sama dengan kali dalam matematik ya. Kalau kali dalam bahasa Arab itu di'fan ya, berapa kali ya, 5 kali misalnya itu ya. Kalau derajat dalam bahasa matematik itu artinya pangkat. Jadi kalau X berderajat 2 itu bukan X kali 2, tapi X pangkat 2. Nah, kalau seperti itu ya, maka kita dapat analisis. Pertama, orang yang niat berbuat baik kata Nabi, kemudian ada aral sedemikian rupa sehingga niat baik itu belum dapat terlaksana, maka Nabi menjamin dia sudah dapat pahala 1. Pahala 1 itu dari mana? Ternyata diturunkan dari Al-Quran. Yaitu apa? Al-Quran itu sudah menyampaikan dalilnya kuat. Ini dalilnya ya. Dalilnya. Yaitu man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ini dalil yang sangat kuat ya, karena dalam Al-Quran bahwa manusia
kalau dia membawa satu amalan ya, yang dilaksanakan ya, dia mengamalkan satu amalan, satu perintah diamalkan, maka baginya 10 kali ya, pahalanya. Nah ini pakai kali ya. Asru amsaliyah ya. Nah dalam hal ini orang niat, kata Nabi dikasih pahala 1. Karena apa? Niat itu belum ada wujudnya. Derajatnya 0. Artinya suatu bilangan ya, kalau dipangkatkan 0, kecuali 0 itu sendiri, itu bijinya nilainya 1. Jadi kita niat baik, walaupun belum dilaksanakan, sudah dapat pahala 1 gitu ya. Itu kan persepuluhan itu. Karena kalau dilaksanakan ya 10 apa? Karena sudah dilaksanakan berarti dia derajatnya 1 kan, sudah ada wujudnya, berarti 10 pangkat 1, asru amsaliha kan gitu. Sedangkan sholat jamaah dibanding sholat sendiri derajatnya berapa? 27. Sekarang kalau 10 dipangkat 27 itu berapa? Itu komputer jebol itu, nggak bisa ngitung. Hanya ditulis 10 pangkat 27 ya kan. Karena apa? 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 10-nya 27 itu ya. Itu kita sulit untuk mengatakan berapa triliun, biliun, apa berapa namanya itu. Sulit ya namanya apa itu Pak Teguh. Kalau pangkat ya nggak ada yun apa ya. Ya sudah 10 pangkat 27 ya. Kalau bahasa kita mungkin sehehehe gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau kita itu jangankan triliun ya, kehilangan 1 juta kadang-kadang sudah kemana-mana kepikiran, sholat kepikiran meeting di 1 juta ya. Nah, apalagi 1 miliar ya. Nah ini sehehehe loh, 10 pangkat 27 hilang. Ya, pernah nggak kita kepikiran ketinggalan sholat jamaah seperti ruginya kehilangan uang sehehehe itu ya. Kan nggak pernah kepikiran. Ini bayangkan, coba kalau kita itu selalu seperti itu, maka kita akan terjaga eman-eman lah kan gitu ya, eman-eman lah, maka akan mudah menjaga sholat jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang diberi kesadaran spiritual seperti itu. Maka marilah kita yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah ini di mana saja berada, terutama mahasiswaku semuanya ya. Ayo kita camkan ini. Ini matematika Islam nih. Ya, kita menghitung dengan matematik tapi untuk kepentingan Islam ya. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini terakhir tak tutup ya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan dimasukkan surga. Illa man aba, kecuali yang menolak dimasukkan surga. Lalu sahabat gumun ya, apa ada orang dimasukkan surga apa menolak kan gitu ya. Lalu bertanya kepada Nabi ya, siapa mereka yang menolak masuk surga? Ya Rasulullah kan gitu. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengikutiku maka dia berarti masuk surga, tapi waman asoni faqad apa ya, mereka yang tidak mengikutiku maka berarti dia menolak masuk surga. Jadi kata kuncinya, siapa orang yang menolak masuk surga? Ya orang yang tidak mengikuti Nabi. Hidup kita tidak mengikuti Nabi, berarti dia menolak dimasukkan surga.
Nah, itu ya, jangan sampai kita hidup ini tidak mengikuti Nabi, nanti kesasar. Kita maunya ke surga malah akhirnya sampai ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin itu pagi hari ini spesial ya, kajiannya di taman, dan kita kembali untuk mengingatkan hal yang paling prinsip dan pokok di dalam Islam, yaitu sholat. Karena sholat adalah hal terpenting setelah iman. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.